Oh, salah. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Baik. Jadi kita ingat lagi kemarin ya apa himpunan string atas alfabet ya. Jadi yang kita lihat apa namanya, kita punya himpunan string sigma bintang ya atas alfabet sigma gitu ya. Jadi ini bangun secara rekursif ya dengan angka basisnya lambda yaitu string kosong itu harus masuk di dalam sigma bintang ya. Kemudian rekursifnya kalau kita punya string w di sigma bintang dan kita punya x di dalam alfabetnya ya, maka saat gabungannya masuk ke dalam sigma bintang ya, ke dalam himpunan string. Oke, jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini bisa dibayangkan saja apa namanya alfabet ini seperti himpunan alfabet kita ya dari A sampai Z begitu. Kemudian himpunan string sigma bintang ini bayangkan saja sebagai himpunan kata begitu ya. Jadi dengan demikian alfabet kita membangun himpunan kata ya. Nah, tapi selain alfabet tentu juga kita bisa mendefinisikan ini pada struktur yang lebih sederhana, yaitu jika pembangunnya atau alfabetnya adalah himpunan 01 gitu ya. Maka dengan pembangun seperti ini, sigma bintangnya itu jadi apa gitu ya? Sigma bintangnya tentu menjadi string biner gitu ya, string biner atau barisan biner ya, dengan elemen 0 atau 1 begitu ya. Jadi dengan demikian kalau kita mengikuti langkah basis di sini, kita mulai dengan mendefinisikan lambda atau string kosongnya sebagai anggota dari himpunan string biner gitu ya. Kemudian nanti apa namanya string dengan panjang 1 begitu ya. Itu kita akan terbentuk melalui langkah rekursif ini ya, langkah rekursif yang pertama, yaitu di sini kita mulai dengan lambdanya lambda sudah ada di himpunan string di sigma bintang gitu ya, nanti digabung dengan 0 kita dapat 0 masuk juga ke dalam sigma bintang ya. Nanti lambda digabung dengan 1 menghasilkan 1 juga masuk ke dalam sigma bintang ya. Nah, nanti kemudian string dengan panjang 2 dibentuk pada langkah rekursif yang kedua ya. Oke, karena 0 0 berarti ini adalah apa namanya? 0 yang sudah ada di dalam sigma bintang digabungkan dengan 0 yang ada di dalam alfabetnya gitu ya. 01 juga demikian ya, jadi 0 di sigma bintang digabungkan dengan 1 yang ada di alfabet ya, karena demikian cara kita melakukan rekursifnya ya. Jadi yang sudah ada digabungkan dengan membangunnya membentuk kata baru gitu ya. Kata yang sudah ada digabung dengan apa namanya dengan pembangunnya menghasilkan kata baru ya. Jadi itulah string apa namanya atas himpunan string atas alfabet. Saya kira yang ini kita skip saja ya. Konkatenasi ya, kemarin sudah kita lihat. Jadi artinya dengan cara seperti ini nanti kita bisa memperkaya atau menambah apa namanya anggota di dalam himpunan kata kita atau himpunan string gitu ya, dengan cara menggabungkan apa namanya dua kata gitu ya. Oke, ini yang kita mau lihat ya. Nah, kemudian panjang dari string gitu ya, ya harusnya secara natural kita akan mendefinisikan panjang itu ya sebagai banyaknya alfabet begitu ya yang ada di dalam kata tersebut. Oke. Nah, ini didefinisikan secara rekursif demikian bahwa panjang lambda yaitu string kosong 0 ya, kemudian panjang wx adalah panjang w ditambah panjang tambah 1 jika w-nya adalah anggota kata gitu ya, anggota himpunan string, dan x-nya anggota pembangun ya. Jadi karena pembangunnya alfabetnya kan panjangnya 1 terus begitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan buktikan dengan induksi struktural
bahwa apa namanya LXY akan sama dengan LX plus LY gitu ya. Jadi untuk apapun kata X dan Y di dalam sigma bintang. Oke. Nah, jadi ini kemarin yang juga sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi kalau himpunan kita tadi string gitu ya. Himpunan string itu dibangun dengan menggunakan induksi rekursi begitu ya, secara rekursif. Maka pada saat kita ingin membuktikan sifat yang berlaku pada himpunan tersebut, maka kita bisa melakukan induksi secara struktur gitu ya. Jadi induksinya secara struktur, manfaatnya ya rekursif yang dipakai untuk membangun himpunannya. Nah, jadi dalam induksi struktural serupa ya dengan induksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada langkah basis gitu ya. Dalam hal ini langkah basisnya adalah menunjukkan bahwa hasil yang akan dibuktikan itu berlaku untuk semua anggota awal gitu ya. Kemudian langkah rekursifnya, sorry ini saya agak pilek ini. Langkah rekursifnya menunjukkan bahwa hasil yang akan dibuktikan berlaku untuk anggota-anggota yang digunakan untuk membangun anggota baru ya. Oh sorry, saya belum selesai. Langkah rekursifnya menunjukkan bahwa jika hasil yang akan dibuktikan berlaku untuk anggota yang digunakan untuk membangun begitu ya, maka hasil tersebut akan berlaku untuk anggota baru yang dibangun. Kayaknya saya matiin aja ya ininya. Ini jadi di mana? Matikan. Sebentar. Ya. Baik. Saya justru maunya. Oke. Ya. Baik. Kita sekarang akan gunakan tadi ya yang kita mau ditunjukkan yang oke, saya terus aja deh. Oke, ya, jadi yang akan ditunjukkan sifatnya tadi apa? Merah. Oke, apa akan dibuktikan LXY begitu ya, sama dengan LX plus LY ini apa namanya himpunan string itu sigma bintang ya. Nah di sini caranya adalah kita lihat oke, kita definisikan suatu sifat gitu ya. Jadi kita mau membuktikan tadi bahwa panjang stringnya panjang string gabungan adalah penjumlahan dari panjang string. Sebentar, ini kenapa? Saya mau. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini mau membuktikan bahwa sifatnya demikian. P
Ya, salah. L maksudnya. Ini sifatnya demikian yang mau kita buktikan. L XY sama dengan LX ditambah LY ini untuk semua X anggota. Ya. Oke, kalian lihat di sini ya, ini yang akan dibuktikan. Yang di atas tadi sebenarnya ini yang mau dibuktikan ya. Tapi kita buktikan dengan menggunakan ini ya. Jadi sifat ini kita nyatakan dalam PY ya, seperti kita biasa menggunakan. Jadi PY itu dari properti begitu ya. PN begitu ya kalau kita pakai induksi. Di sini PY ya, ini sifatnya bahwa LXY sama dengan LX plus LY hilang. LX ditambah LY untuk semua X anggota sigma bintang gitu ya. Jadi posisinya nanti Y-nya yang kita induksi begitu ya. Biasanya kan kalau induksi biasa kita pakainya PN begitu ya. Kalau sekarang yang kita akan tunjukkan justru Y-nya ya. Jadi ini strukturnya di situ ya. Oke. Nah, oke, jadi basisnya apa? Langkah basisnya? Maka langkah basisnya adalah membuktikan kebenaran di P lambda. Ya, karena tadi anggota dari himpunan himpunan string ini kan basisnya di lambda, gitu ya tadi. Jadi langkah basisnya akan dibuktikan P lambda benar. Ya, jadi kalau P lambda artinya apa? Apa P lambda? Ya, saya menunggu jawaban kalian. Apa P lambda dengan kalau PY-nya didefinisikan demikian? L berarti LX lambda. Oh, oke. LX lambda sama dengan LX tambah L lambda. Oke. Ini ya yang akan dibuktikan benar ini ya, L lambda. Lambda dan berapa ini L lambda? Tadi definisi kita tentang panjang string. 1 ya? Sorry, 0 ya? Iya, 0. Oke, benarkah ini begitu ya? Oke. Mungkin yang terakhirnya nggak usah dulu deh. Ini justru nanti akan muncul di buktinya. Jadi kita mau buktikan ini ya, kalau menurut sifat PY. Ya. Maka ya itu tadi ya. Jadi kita gunakan bahwa L X lambda itu kan sama saja dengan LX ya, karena lambdanya himpunan string kosong gitu ya. Dan ini tentu sama dengan LX plus 0. Ya. LX 0 itu apa? Sama dengan panjang lambda ya. Jadi dengan demikian kita baru tunjukkan bahwa P lambdanya benar. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Jadi kita betul-betul bacanya tadinya PY-nya ini didefinisikan seperti ini. Ya. Oke, jadi sekali lagi bayangkan PY ini seperti PN begitu ya, tetapi di sini bukan N bilangan asli begitu ya. Tapi Y-nya ini adalah string gitu ya. Jadi makanya disebut induksi struktur gitu ya. Struktural. Oke, jadi strukturnya yang dilihat ya. Oke. Ini langkah basis, kemudian langkah rekursifnya apa? Nah, ini langkah rekursifnya. Oke. Ya. Itu ya, ini salah, nggak pakai bintang yang ini. Oke. Jadi
kurang lengkap barangkali kalimatnya ya. Jadi di sini kita akan tunjukkan seperti itu ya. Kalau induksi kan jika PK benar maka PK plus 1 benar begitu ya. Itu yang kita mau tunjukkan ya. Kalau induksi biasa. Jadi di sini akan dibutuhkan bahwa jika PY benar, oke, maka P iya benar untuk A anggota sigma. Oke. Oke, bisa melihat keserupaannya ya. Jadi ini tadi yang sudah muncul di dalam ini ya. Saya agak pelan di sini ya karena ini agak berbeda dengan sebentar mana ya slide. Saya mau tunjukkan tadi induksi struktural. Di mana ya tadi induksi struktural ini. Oke. Ya, ini ya. Ya, langkah basisnya tadi sudah dilakukan ya. Kita menunjukkan P lambda benar gitu ya. Kemudian jika hasil yang akan dibuktikan berlaku untuk anggota yang digunakan untuk membangun ya, anggota baru berarti di apa namanya sigma gamma begitu ya, maka akan berlaku untuk anggota baru yang dibangun ya. Oke. Jadi tadi P-nya benar gitu ya. Kemudian kita akan tunjukkan apa saat digabungkan dengan A anggota sigma ini juga akan benar gitu ya. Kita mau lakukan ini. Nah, apa itu PY benar? Jadi PY itu berarti oke. Nah, PY benar berarti kita punya tadi LXY sama dengan apa? Gitu ya. Nah, kalau PEYA benar berarti yang akan ditunjukkan L X Y A sama dengan betul nggak? Betul ya. Nah, tetapi kita punya LYA ini apa? Menurut panjang tadi. Menurut cara menghitung panjang string ya, karena A-nya anggota sigma ya, A-nya anggota alfabet ya. A-nya anggota alfabet ya, maka ini harusnya sama dengan apa? LY plus 1. Ya, betul. Ya, jadi dengan demikian kita akan punya LX sebentar, bagaimana ini? LXYA sama dengan L sebentar, saya kok jadi bingung. Kita mau ke sini ya. Kita mau membuktikan YA benar tuh menurut sifat tadi adalah ini ya. Ini muter-muter nih. Bentar, saya coba. Ada yang bisa lihat kita dari sini. Kita mau memanfaatkan dua sifat ini.
LX tambah LY Bu. LX tambah LYA. Sorry, yang mana yang kamu tanyakan? Yang itu LXYA. Kamu nanya atau apa? Sorry, saya belum berangkat. Kirain ini Bu, dilanjutin lagi. Sebentar. Sekali lagi saya nggak. LX tambah LYA. Ini maksudnya? Enggak. Enggak, justru ini mau kita tunjukkan. Belum. Oh, berarti Bentar. LX tambah LYA. LX tambah LY tambah LA. Sebentar. Bentar, kenapa saya jadi itu lalit begini? Bentar, di mana ini? Yang kita punya ini ya, bahwa LYA sama dengan LY plus 1, begitu ya? Itu sifat dari panjang string tadi. Kemudian kita punya PI-nya benar gitu ya, asumsi induksinya PI-nya benar. Oke. Oh. Ya, bentar. Kita maunya ke sini. LYA sama dengan LX plus LYA gitu ya. LXYA sama dengan LX plus LYA. Sebentar, saya kenapa tuh lalit salah di mana? Coba kita cek. Coba kita cek dulu. Oke. Balik ke sini. Oke, ini ya. Kita belum memanfaatkan ini. Bentar. Screen. Ya, yang kita belum manfaatkan adalah kok nggak jalan. Sorry nih. Ini nah, sekarang jalan. Ini ya, ini kita belum memanfaatkan bahwa ini sama dengan LXY plus 1 ya. Betul nggak? Dari mana ini? Dengan cara yang sama seperti nomor 2 ya, karena A-nya anggota sigma. Oke, kemudian ini LX-nya pakai 1 berarti sama dengan LX plus LY gitu ya. Pakai 1. Habis itu apa? LX. Yang ini adalah LYA gitu ya. Ini sederhana tapi jadi muter-muter ya saya. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi sekali lagi yang ini adalah asumsi induksi. Ya. Kemudian yang ini LYA sama dengan ini adalah sifat dari rekursifnya ya. Jadi kalau digabung dengan anggota alfabet gitu ya, anggota sigma ya ditambah 1 gitu ya. Oke. Terus kita punya di sini LXY, LXYA gitu ya, dengan sifat yang sama ini berarti LX tambah 1 gitu ya. Tadi ini saya miss tadi di sini ya. Oke. Nah, ya kemudian memanfaatkan PY benar, maka kita uraikan demikian. Kemudian yang di sini memanfaatkan lagi rekursifnya ini sama dengan LYA. Ya.
Jadi dengan demikian PYA benar, ya. Oke, ya. Untuk terbalik ya penulisannya saya tidak membingungkan. Ini harusnya kenapa sih saya tulis sekali? Saya mau ganti ya. Ini akan dibuktikan. Ya. Oke, akan dibuktikan PYA benar, gitu ya. Apa itu PYA? Ini ya. Apakah di halaman sebelumnya? Ya, oke. Begitu ya. Oke ya, jadi dengan demikian kesimpulannya apa? Konklusinya? PY benar untuk setiap ya anggota. Sigma bintang. Ya. Jadi dengan demikian ya berlaku ini LXY sama dengan LX plus LY. Saya lalu ketinggalan yang keduanya. Oke. Ya. Oke, begitu ya. Jadi ini ya coba nanti ke apa namanya harus dicarikan contoh lainnya. Ini indeksi struktural ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mudah ya. Tapi coba nanti kalian renungkan lagi ya. Oke, jadi ini sebenarnya kita mau melihat apa namanya melakukan induksi begitu ya, tapi tidak pada N gitu ya, tapi pada strukturnya gitu ya. Jadi himpunannya dibangun dengan cara rekursif gitu ya. Jadi kita memanfaatkan itu untuk membuktikan sifatnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak kedengeran? Apa? Bisa diulangi? Tidak ada, Bu. Oh, Kak. Ini ya, siapa? Abdillah. Iya, Bu. Saya itu kenapa ya kalau kalian menyalakan itu saya suka muncul echo untuk saya. Nggak tahu kalian. Jadi saya biasanya tidak bisa langsung dengar kalau kalian bicara. Oke, kita lanjutkan sekarang induksi yang diperluas begitu ya. Jadi kemarin kan induksi itu yang klasiknya gitu kita definisikan pada himpunan bilangan asli atau bilangan cacah begitu ya. Nah sekarang kita buktikan pada himpunan yang lebih besar begitu ya, yang memiliki sifat terurut dengan baik ya. Apa itu sifat terurut dengan baik? Ada yang masih ingat? Kemarin sifat terurut dengan baik itu kita definisikan di himpunan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ya. Jadi sifatnya mengatakan kalau kita punya subset yang tidak kosong begitu ya pada himpunan bilangan bulat positif, maka subset tersebut akan selalu punya unsur terkecil. Itu well ordering property. Nah, sekarang ya kalau sekarang himpunannya bukan himpunan bilangan bulat positif, ya kita mengatakan terurut dengan baik itu punya sifat yang serupa ya. Jadi kalau kita ambil subsetnya yang subset tak kosong, ya subset tersebut punya anggota terkecil ya, elemen terkecil. Nah, di sini yang kita akan lihat adalah n kali n. Ya, jadi kalau n-nya bilangan bulat positif gitu ya. Ya n kali n berarti apa? N kali n itu apa? Sini aja deh. Ini adalah himpunan MN, begitu ya? Oke, seperti itu. Ya, jadi himpunan ini adalah himpunan yang apa namanya?
yang terurut dengan baik ya. Jadi artinya kalau kita ambil subset tak kosongnya selalu ada unsur terkecil ya. Nah, bagaimana di sini kita mengurutkan himpunan apa namanya? Biasanya ada yang biasa disebut sebagai lattice, titik lattice begitu ya. Bagaimana cara kita membuat urutannya ya. Jadi kalau saya punya M n aksen ya, maka kita harus bisa mengatakan siapa yang lebih kecil gitu ya dari yang lain. Oke. Ini kira kita bisa menggunakan urutan seperti pada kamus ya. Bagaimana kita mengurutkan kata pada kamus ya? Maka kita akan lihat alfabet yang pertama dulu ya. Berarti harus berlaku ini ya. M aksen lebih kecil dari M. Atau kalau ternyata sama, maka apa yang kita lakukan pada kamus? Kalau sama, apa yang kita lakukan? Kita akan bandingkan kata berikutnya, begitu ya? Huruf berikutnya ya. Itu cara kita mengurutkan ya. Jadi kalau sama-sama misalnya apa nama lah misalnya oke, Abdillah dan tulisan saya. Mohon maaf pada saya sekarang sudah dikasih Pak Warsoma mainan baru ini tapi tulisan saya tetap aja jelek ya. Abdillah saya bandingkan dengan siapa? Asyatun begitu ya. Ayo, urutannya gimana? Siapa duluan? Abdil nggak, Bu? Abdillah ya. Jadi kalau A-nya sama begitu ya, maka kita akan katakan yang ini lebih kecil gitu ya. Jadi dia akan duluan muncul karena lebih kecil. Ya. Kalau masih yang keduanya sama kan, kemudian kita akan bandingkan dengan yang ketiga ya. Demikian terus ya. Ya kalau ternyata sampai ujung sama ya berarti itu memang kata yang sama gitu ya. Ya. Oke. Jadi dengan demikian untuk himpunan kenapa hilang dia? Sekarang saya mundur. Ya. Jadi untuk himpunan N kali N ini kita mendefinisikan urutannya seperti ini ya. Oke. Jadi akibatnya apa? Kalau kita bisa mendefinisikan seperti itu, ya N kali N ini adalah apa sih namanya himpunan yang terurut dengan baik ya. Oke, dengan demikian kalau himpunannya terurut dengan baik, maka kita bisa melakukan induksi di sini. Ya, kok aneh sekali. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya di sini kita misalnya mau membuktikan sifat ini ya. Jadi kita punya AMN, jadi ini berarti sekarang daerah definisinya pada N kali N gitu ya. Dibangun atau didefinisikan secara rekursif, demikian A00 sama dengan 0, AMN sama dengan ini ya. Jadi kalau N-nya 0 dan M-nya positif, maka berlaku demikian ya. Kemudian bentar, kalau M-nya positif, N-nya positif ya, berlaku demikian. Oke, sebentar. Ini kalau yang negatif didefinisikan nggak di sini? Enggak berarti. Dia 0,0, kemudian kita di sini hanya bicara tentang M-nya lebih besar dari 0 gitu ya, jadi sedikitnya berapa satu gitu ya. Ya, N-nya juga apa namanya? Oh, oke. Ini kalau yang kedua gimana? Ini mengcover yang negatif nggak?
bagaimana dengan M-nya di sini? Ya, jadi ini kan kalau seperti ini, kalau saya gambarkan, berarti untuk ya di sini sudah ada ya di N sama dengan 0. Ini ada M, N. Di sini ada, kemudian N-nya, oke, misalnya di sini ini mana M, ini N. Gitu ya. Yang definisi pertama di mana ini? M-nya positif, N-nya 0. Berarti kita bicara di sumbu M ya? Sumbu M positif. Ya, jadi di sini kita bicara. Yang pertama. Kalau yang kedua di mana? Saya mempertanyakan ini ya, karena nanti sifat yang mau ditunjukkan adalah untuk semua N kali N gitu ya. Apakah yang negatif masuk? Kalau yang kedua di mana ini? Kalau yang kedua kayaknya semua yang di atas ini harusnya masuk begitu ya? Tidak ada aturan untuk M-nya ya? Betul? Yang dibicarakan di sini berarti N-nya positif. Iya, Bu. Oke, coba ya. Sebentar. Saya cek. Oke. Saya yang salah ya. Aduh, saya tulalit sekali. Kalian ini dong, bantu saya. Saya salah menggambarkannya. Ini N kali N ya. Bukan Z kali Z, saya kok terbalik. Tadi di kepala saya Z kali Z, makanya saya kemudian mempertanyakan. N kali N, jadi di mana posisinya kalau dalam gambar ini? Kuadran 1. Iya betul ya. Tadi saya di kepala saya mempertanyakan karena saya kok mikirnya Z kali Z gitu ya. Jadi ini kenapa hanya positif ya, tentu ya. Oke, ya. Oke. Nah, kalian dari tadi sudah sadar ya bahwa saya salah, tapi kalian diam aja. Sadar nggak kalau saya bingung itu karena saya di kepala saya tuh pikirnya ini Z kali Z. Jadi semua titik jadi bingung ya. Oke, saya hapus aja ini ya karena akan menimbulkan kebingungan. Nah, oke. Ini saya hapus aja. Ya, jadi memang tidak perlu dipertanyakan yang negatifnya. Oke, kita buktikan sekarang dengan induksi. Angka basisnya apa? Kita buktikan kebenaran di 0,0 ya. Jadi A 0, 0. Ini 0 ya, menurut definisi ya. Apakah itu cocok dengan formula yang ingin dibuktikan? Betul? Ya, jadi kalau M dan N-nya 0, saya kira MN memang 0 ya. Jadi ini 0 tambah tadi 0 kali 0 plus 1/2 begitu ya. Jadi ini 0. Ya. Jadi apa nih? Saya belum menuliskan ininya ya. Saya hapus. Sorry. Saya hari ini nge-lag banget. Ya, maaf, bukannya N kali N ya, jadi nggak ada nol. Nggak ada apa? Bentar, saya mau menuliskan dulu P yang mau kita tunjukkan kebenarannya apa. Apa? Nggak ada A00. Jadi A00 A11.
Oh, udah ada Ya, definisinya. Ini harus ya. Ya, ini sebetulnya ya. Saya paham. Ini kan harusnya hanya mulai dari satu gitu ya, harusnya. iya, Bu. Ya. Iya, tapi ini saya kira ini yang salah barangkali mendefinisikan ini mungkin bukan N kali N ya. Tapi apa namanya? Apa ya namanya? Apa ya? Ini ya saya paham. Ini harusnya bukan ya saya tadi juga jadi membingungkan. Jadi ini saya kira diganti saja jadi apa nih? Oh, N-nya ini bukan N natural tapi ini ya N-nya adalah Z positif digabung begitu ya. N-nya bukan bilangan bulat positif tapi bilangan bulat non negatif begitu ya. Oh, Kita iya. definisikan ya supaya nggak membingungkan tadi ya. Oh ya, mungkin maksud Bu Rino itu ya kali ya, karena kalau bilangan natural kan harusnya N-nya juga N cantik ya, bukan N biasa begitu. Oke, saya definisikan dulu ya P. Apa ya? Begini ya. Ini sifatnya adalah bahwa AMN sama dengan apa tadi? M plus M plus N. Oke. Plus N per 2 ya. Oke, ini sifatnya. Oke, tadi langkah basisnya apa? Nol sama dengan 0. P00 ya. Oke, ini A00 sama dengan 0 dan ini sama dengan tentu 0 ditambah 0 kali 1 per 2. Ya. Oke, jadi kita punya P00 benar. Ya. Kemudian langkah rekursifnya, nah kita langkah apa ya, induktifnya begitu ya. Langkah induktifnya. Oke. Maka di sini kita harus bagi menjadi dua kasus begitu ya, karena pendefinisiannya ada N-nya 0 atau N-nya positif begitu ya. Jadi kalau kasusnya N-nya 0, maka kita punya apa kalau N-nya 0? Oke. Oke, saya ini dulu ya. Jadi yang kita mau tunjukkan kan ini ya, langkah induktifnya itu apa? Kita akan tunjukkan bahwa jika P, M, N aksen benar gitu ya, ini akan mengakibatkan P, M, N benar. Ini yang kita mau tunjukkan ya, untuk MN aksen yang lebih kecil dari ya. Oke, jadi induksi yang biasa ya, seperti induksi biasa gitu ya. Jadi kalau yang lebih kecilnya benar, kita akan tunjukkan yang ini juga benar ya. Jadi di sini bukan K+1 begitu ya, karena apa? Ya ini ya, karena ini kita ngomongnya di 2 dimensi gitu ya. Jadi kita menunjukkan kalau yang lebih kecil benar, ini akan membawa di sini juga benar ya. Nah, oke, sekarang kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah pertama jika apa namanya N-nya sama dengan 0 ya. Oke, jadi kalau N-nya sama dengan 0, maka kita akan punya apa? N-nya sama dengan 0 ini ya. AMN adalah ini ya, AM apa? AMN adalah AM-1 N plus tadi ya Allah saya sulit sekali plus 1 ya.
plus 1. Nah, kita akan manfaatkan induksinya di sini ya. M-1N ini tentu lebih kecil dari MN ya. Betul? Betul. Betul. Ya, akibatnya yang ini berlaku hipotesis induksinya. Apa menurut hipotesis induksinya? Ini adalah M-1 ditambah N plus 1 per 2, begitu ya? Ini yang mau kita bunyi. Oke. Kemudian ya ditambah 1 ini sama dengan M. Ya. Ini saya salah. Ini kenapa saya nulis? Ya. Oke, dan ini sama dengan, kalian paham nggak ya saya tulis? Jadi yang ini AMN sama dengan ini saya mengambil dari definisi rekursifnya ya. Yang ini ya, yang pertama. Begitu ya. Kemudian ini sama dengan ini dari hipotesis induksinya. Ya, sorry. Ini sama dengan ini adalah dari hipotesis induksinya. Ya. Nah, kemudian ya yang ini per definisi sama dengan apa? Saya harus membedakan, ini saya kasih kotak ya, atau saya kasih bar ya, untuk membedakan perumusan ini ya, yang ini. Saya kasih ini ya supaya kelihatan, soalnya kalau sama-sama MN nanti khawatirnya jadi sebentar. Jadi yang ini nggak pakai bar, tetapi saya kurang 1 berarti. Waduh. Ini saya nge-lag banget ya. Saya hapus lagi nih ya. Sorry, hari ini saya low bat sekali. Ya Allah. Oke, ini kalian sudah melihat sebenarnya ya. Ini MN sama dengan yang ini A, apa tadi? M minus 1, N plus 1 gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah A, M minus 1, N, aturan barunya plus 1 ya. Yang ini mengatakan apa? Hipotesis induksinya sama dengan M minus 1 plus N plus 1 per 2 ya, plus 1 ya. Tentu ini sama dengan N plus 1 per 2, dan ini menurut definisi adalah A, MN. Ya. Oke. Jadi dengan demikian untuk kasus N sama dengan 0 benar gitu ya. Kemudian kalau kasusnya N-nya positif, maka apa tadi menurut rumusnya AMN sama dengan apa? Kalau positif A N minus 1 plus N. Ini adalah A M N minus 1 plus N ya. Nah, kemudian sama juga ya, yang ini M N minus 1 tentu lebih kecil dari MN begitu ya. Maka dia memenuhi hipotesis induksi sama dengan A M N minus 1 plus N begitu ya. Yang ini apa tadi? Ini harusnya adalah M ditambah apa? N minus 1 N per 2 ditambah
N gitu ya. Oke, coba tolong dirapikan ini jadi apa nih? M tambah N plus 1 N per 2. Gimana ini? M tambah N plus 1 N per 2. Betul ya? Sudah langsung? N begini? Iya, Bu. Penjumlahan dua suku yang terakhir? Iya, Bu. Oke. Ya. Yang lain yakin? Ini yang barusan jawab Abdillah? Yang lain sudah yakin? Oke. Iya, Bu. Ya. Oke, jadi dengan demikian kita baru saja menunjukkan itu ya, bahwa kalau ini benar, yang lebih kecilnya benar, maka ini benar. Ya. Oke, jadi dengan demikian konklusinya ya. Apa? Begini saja ya, saya tulisnya. Benar. Untuk anggota N kali N. Ya. Sekali lagi tadi N-nya bukan bilangan asli, tapi bilangan bulat non-negatif ya. Oke. Ya, oke, ada pertanyaan? Ya, jadi di sini apa yang terakhir ini, jadi menunjukkan bahwa induksi bisa dilakukan bukan hanya di himpunan bilangan, di himpunan N ataupun apa namanya, Z non-negatif ya. Oke, tapi bisa pada himpunan yang lebih besar. Ya, sepanjang himpunan tersebut apa namanya, terurut dengan baik ya. Jadi ini ya, terurut dengan baik itu sifatnya kalau diambil sampai tidak kosong di situ. Ini kenapa ya urutannya aneh. Ya, selalu ada unsur terkecil. Jam berapa sekarang? Saya kehilangan kontrol ini hari ini. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, oh jam habis. Oke, masih bisa. Tadinya sesuatu yang saya kira bisa, ya masih sempat lah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ya. Saya nggak menyiapkan apa namanya, nggak menyiapkan siapa namanya. Aduh, saya nge-lag banget nih. Brightbob pun. Brightbob Cat tidak saya siapkan untuk yang industri struktural. Tapi saya menyiapkan untuk yang ini. Oke, ini counting ya. Kalian bersabar ya, saya nge-lag sekali hari ini. Saya kira saya sudah pernah menjelaskan ya di awal kuliah bahwa kalau kita bicara tentang kombinatorik, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang biasanya ingin dijawab. Ada yang ingat apa saja yang pernah saya sampaikan? Ada yang ingat? Eksistensi, oke. eksistensi, keunikan, terus enumerasi, optimasi. Oke ya, jadi yang pertama menanyakan apakah suatu struktur itu ada atau enggak gitu ya, masalah eksistensi. Nah, kemudian kalau misalnya ada mempertanyakan bukan keunikan, barangkali konstruksi ya. Bagaimana cara mengkonstruksinya, ya. Kemudian menanyakan ada berapa banyak gitu ya. Oke, struktur tersebut ya.
Dan terus yang terakhir optimasi gitu ya, dari pilihan-pilihan struktur yang ada mana yang terbaik ya menurut kriteria tertentu. Oke, jadi dengan demikian kita sekarang masuk pada topik yang ini ya tentang enumerasi gitu ya. Jadi kalau strukturnya ada, terus kita ingin tahu ada berapa banyak struktur seperti itu ya. Oke, di sini memberikan dua contoh permasalahan dalam counting ya atau pencacahan. Mungkin saya akan lebih sering bilang counting gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya saya kira mencacah gitu ya, menghitung, membilang ya, bukan menghitung ya, membilang ya, mencacah. Oke, jadi di sini misalnya tentang password begitu ya. Kalau kita ingin misalnya ya, biasanya kalau password pada seringkali sekarang diberi persyaratan bahwa harus memuat karakter unik, panjangnya minimum harus sekian gitu ya. Nah oke, jadi ada berapa banyak misalnya password yang bisa dibuat ya, password berbeda ya. Apa yang kedua ini contohnya. Kalau kita mau menyusun tim gitu ya di sini sepak bola bisa tim lain juga gitu ya. Jadi kalau tersedia sekian pemain dengan setiap tim harus memuat terdiri dari berapa di sini 11 pemain gitu ya. Jadi berapa banyak pilihan yang bisa dibuat untuk membuat sebuah tim ya. Oke, jadi nanti juga kita akan ketemu dengan peluang gitu ya. Jadi hang on, kalian sekarang lagi ngambil TP atau sudah salah, bukan TP. Maksud saya itu apa namanya? Andat. Sudah atau belum? Sudah, atau sedang diambil? Saya lupa. Sudah semester lalu ya? Semester 3 ya? Iya, Bu. Oke. Semester 3. Ya, jadi saya kira kalian juga sudah belajar tentang peluang di situ. Kita akan lihat juga nanti peluang discrete gitu ya. Jadi yang strukturnya bukan continue ya, tapi discrete. Oke. Bu Rina memberikan contoh peluang untuk memenangkan lotre. Ya, kita tidak main lotre ya, tapi ya tahu bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Oke, jadi hari ini saya kira kita akan lihat tentang yang dasar-dasar dulu ya. Yang kita bisa cover. Oke, jadi ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian ada aturan pengurangan atau prinsip inklusif eksklusif pada struktur yang sederhana ya saya kira. Kemudian ada aturan pembagian. Jadi seperti aljabar ya, ada kali, tambah, kurang, bagi gitu ya. Oke, kemudian ada diagram pohon. Saya kira hari ini mungkin kita akan lihat yang dua pertama. Oke, yang aturan perkalian demikian. Oke, jadi ini biasanya digunakan untuk menghitung atau menganalisis prosedur yang terbagi menjadi beberapa pekerjaan terpisah, gitu ya. Oke, misalnya suatu prosedur dapat dibagi menjadi dua pekerjaan yang berurutan, gitu ya. Jika untuk pekerjaan pertama ada N satu cara melakukannya, dan untuk pekerjaan kedua ada N dua cara, ya. Pekerjaan kedua dilakukan setelah pekerjaan pertama selesai. Maka secara total ada N1 kali N2 cara untuk prosedur tadi. Ya. Oke, jadi prosedurnya ada dua bagian, ya, dua pekerjaan berurutan ya. Yang pertama kemudian dilanjutkan yang kedua, gitu ya. Oke. Ini aturan hasil kali. Oke. Kita lihat. Oke, contohnya ya. Oke, di sini kursi dalam suatu auditorium dilabeli dengan satu huruf kapital, diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 100. Ya. Oke, pertanyaannya ada berapa banyak kursi yang dapat dilabeli secara berbeda? Ya. Kita anggap aja ini sabuga begitu ya.
saya nggak tahu berapa. Sabuga itu kalau sudah bisa, saya kira lebih dari 2.000 ya yang bisa masuk. Oke, ya, jadi dengan demikian kalau kita tadi merujuk pada prosedur melakukan yang terdiri dari beberapa pekerjaan begitu ya, maka di sini prosedur pelabelan ini dapat dibagi menjadi 2 pekerjaan ya. Jadi yang pertama adalah melabeli dengan satu huruf kapital, kemudian melabeli dengan satu angka. Ya. Oke. Jadi dengan demikian untuk melabeli dengan huruf ada 26 cara ya, karena kita punya alfabetnya 26 begitu ya. Kemudian melabeli dengan bilangan bulat positif, 100 bilangan bulat positif pertama, ya ada 100 cara ya. Jadi dengan demikian secara total ada 26 kali 100 cara untuk melabeli kursi tersebut ya. Oke. Jadi kalau pakai sabuga kayaknya kurang gitu ya. Sabuga lebih besar dari ini seingat saya ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini aturan hasil kali. Nah, oke. Ya, perumumannya tentu kalau prosedurnya terdiri dari lebih dari 2 begitu ya, kalau terdiri dari M pekerjaan gitu ya. Masing-masing dapat dilakukan dengan NI cara gitu ya. Oke, jadi ini prosedurnya bisa dibagi gitu ya. Yang satu pekerjaan pertama, kemudian dilanjutkan pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga dan seterusnya sampai dengan pekerjaan ke-N. Ya, maka secara total ada berapa banyak cara melakukan prosedur tersebut? Itu adalah N1 kali N2 kali demikian sampai dengan NM gitu ya. Jadi inilah aturan perkalian. Oke, contoh yang berikutnya. Kalau nomor kendaraan itu ya. Ini nomor kendaraan yang bentuknya tertentu gitu ya. Memuat tepat satu huruf, kemudian 3 digit desimal dan 2 huruf gitu ya. Jadi berarti kalau pakai di Bandung atau kota-kota yang huruf pertamanya hanya atau bagian pertamanya hanya terdiri dari satu huruf gitu ya. Jadi bukan untuk kota-kota di mana ya. Kalau di Jawa kayaknya satu ya rata-rata mungkin ya. Di luar Jawa saya kira hampir semua atau hampir semua lebih dari satu ya. Saya nggak tahu kota. Ada kota di luar Jawa yang kalian yang dari luar Jawa? Ada kota di luar Jawa yang plat nomornya lebih dari satu huruf di bagian depannya? Ada, Bu. Di mana? Di Sulawesi Selatan, Bu. Apa itu? Huruf apa yang dipakai? DD. BD? DD, Bu. Iya, Bu. Oh iya, justru. Oh iya, pertanyaan saya tadi saya salah mengatakan ya. Apakah ada di luar Jawa yang cuma satu huruf? Ada nggak? Setahu saya di Jawa ya yang satu huruf ya, misalnya Bandung D gitu, Jakarta B, Surabaya L, Semarang H gitu ya. Terus apa ya? Tasik itu Z kalau nggak salah. Daerah Karesidenan itu Z. Tapi kalau di luar Jawa seingat saya sudah pakai 2 ya. 2 huruf ya di bagian depannya. Seperti apa tadi DD di Sulawesi, kalau di itu apa yang saya tahu ya, BG itu Palembang, betul nggak? Ya, oke lah ya. Jadi di sini ini berarti ngomongnya mungkin kalau di Indonesia di Pulau Jawa gitu ya. Oke, jadi maunya di awal tepat satu huruf, kemudian 3 digit desimal, kemudian 2 huruf. Ya, maka ini ada 3 pekerjaan begitu ya.
Oke, pekerjaan pertama memilih yang satu huruf tadi, ada 26 kemungkinan. Kemudian untuk memilih 3 digit, oke, ya, maka ada 10 pilihan untuk digit pertama, 10 untuk digit kedua, dan 10 untuk digit ketiga, begitu ya. Dan kemudian untuk 2 huruf terakhir ada 26 pertama dan 26 yang ketiga. Ini yang digit tentu ya, kalau misalnya nanti yang terpilih adalah 0, 3, 1 begitu ya, ya itu 0 yang di depannya kita tidak tuliskan ya biasanya, betul? Oke ya. Tapi bahwa ini ada gitu ya sebagai bilangan bisa dipilih. Oke, jadi dengan demikian ya berapa banyak cara untuk membuat plat nomor ya. Kenapa saya pindah-pindah? Ini adalah perkalian dari ini ya, dari ini 26 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 26 ya. Jadi ada sekian banyak, berapa ini? 17 juta setengah lah kurang lebih. 17 juta 500.000 ya nomor kendaraan yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kita coba lihat soalnya. Yang pertama, ada berapa banyak fungsi dari himpunan dengan M anggota ke himpunan dengan N anggota? Ya Allah. Astagfirullah. Aduh, mudah-mudahan gak rusak. Fungsi dari himpunan dengan M anggota ke himpunan dengan N anggota. Ada berapa banyak? Jadi di sini kita punya fungsinya dari A ke B gitu ya. A-nya punya M anggota, B-nya berapa? N. Ada berapa banyak punya fungsi yang bisa didefinisikan? Oke, kalau pakai diagram Venn gitu ya. Apa syarat dari fungsi? Apa syarat dari fungsi? Setiap anggota domain dipasangkan ke tempat satu anggota kodomain. Oke, ya, jadi setiap unsur di A harus punya teman tempat satu di B ya gitu. Oke, jadi ada berapa banyak cara melakukan itu? Aduh, pen saya jatuh barusan. Ya, berarti untuk setiap unsur di A ada berapa banyak pilihannya? N. N ya, ada N pilihan. N pilihan. Pilihan DB. Oke. Jadi dengan demikian N begitu ya. Untuk unsur yang pertama ada N pilihan, untuk unsur kedua ada N pilihan juga, demikian. Ya, sampai dengan unsur yang ke M, gitu ya. Ya, jadi dengan demikian ini adalah banyaknya himpunan, sorry, apa namanya, banyaknya apa? Banyaknya fungsi yang bisa didefinisikan dari A ke B. Betul?
Oke, yang kedua, maunya fungsi satu-satu. F dari A ke B. Ya. Ini maunya fungsi satu-satu. Oke, berarti berapa banyak pilihan untuk anggota pertama dari A? Berapa banyak pilihan teman untuk anggota pertama dari A? Ada N. Ada N. Oke. Untuk anggota kedua? N-1. N-1 ya, karena yang tadi sudah diambil oleh anggota pertama tidak boleh dipakai lagi ya. Anggota ketiga? N-2 ya. Demikian terus anggota ke M berarti ada berapa banyak pilihan yang bisa diambil? N minus N minus M. begitu? Betul? Ya. Ini bisa saya tuliskan sebagai apa nih? N faktorial dibagi apa? N betul nggak? Betul atau salah? Dulu. Oke. Yang terakhir, oke. Bagaimana menunjukkan bahwa banyaknya subhimpunan berbeda dari S adalah 2 pangkat orde dari S. Ya. Dengan menggunakan aturan hasil kali atau aturan perkalian. Bagaimana caranya? Saya kira di sini tadi S-nya apa anggotanya S atau N? Biar aja N aja ya, kita saja pakai N. Oh, salah. Oke, jadi di sini yang mau kita hitung adalah banyaknya subset dari S gitu ya. Oke, nah di sini yang kita pakai adalah bahwa ada korespondensi satu-satu antara subset dari S aksen dengan barisan biner dengan panjang N. Betul?
bahwa setiap kali kita mengambil subset, kita selalu bisa mengaitkan dengan sebuah barisan biner dengan panjang n. Ya. Dan sebaliknya berarti ya kalau korespondensi satu-satu. Kalau kita punya barisan dengan biner dengan panjang n, maka kita bisa mendefinisikan suatu subset S aksen dari S. Betul nggak? Bagaimana korespondensi satunya? Ya, jadi kalau misalnya S ini anggotanya adalah S1, S2, Sn gitu ya. Oke. Maka nanti barisan binernya kita definisikan seperti apa? Ya, kemudian kita punya barisan binernya ini adalah apa? A1 gitu ya, A2, AN. Oke. Bagaimana ininya? Kita mendefinisikan ya, ada yang punya usul? Saya boleh. Jadi setiap anggota dari S itu bisa di-on-kan atau di-off-kan gitu. Ya, oke, betul. Kalau on masuk S aksen, kalau off nggak masuk S aksen. Ya. Jadi AI ini nilainya akan sama dengan 1 kalau apa? SI masuk ke dalam S aksen gitu ya. Dan 0 kalau SI bukan anggota S aksen. Begitu? Iya, Bu. Ya. Jadi dengan demikian dengan pendefinisian seperti ini, maka kita mendefinisikan suatu korespondensi satu-satu antara himpunan barisan biner ini, ya, barisan biner dengan panjang n dengan himpunan atau dengan koleksi subhimpunan dari S. Ya. Ya. Oke ya, jadi dengan demikian kalau ini juga satu cara ya mencacah di dalam kombinatorik gitu ya. Jadi kalau kita mau mencacah suatu himpunan gitu ya, saya mau mencacah himpunan A begitu ya. Mungkin secara langsung susah begitu ya, tapi saya bisa lihat himpunan B yang lebih mudah dicacah begitu ya. Jadi kalau antara A dan B ini ada korespondensi satu-satu, maka alih-alih saya menghitung langsung atau mencacah langsung A, saya bisa mencacah B saja yang lebih mudah gitu ya. Karena nanti mereka saling berkorespondensi, ya tentu nanti banyaknya anggota di B akan sama dengan banyaknya anggota di A. Ya, jadi ini situasi yang seperti sekarang ya. Jadi sebetulnya yang mau kita hitung adalah banyaknya subset dari S gitu ya. Tapi kita tidak lakukan langsung di situ. Yang kita akan hitung adalah banyaknya barisan biner dengan panjang n ini. Ya. Jadi berapa nih banyaknya barisan biner dengan panjang n? Menurut aturan hasil kali adalah 2 pangkat n, betul? Ya. Antara 1 dan 0 di setiap tempat ya, kita punya n tempat begitu, masing-masing tempat bisa diisi 1 atau 0 barisan binernya. Jadi dengan demikian menurut aturan hasil kali tadi banyaknya barisan biner dengan panjang n adalah 2 pangkat n. Ya. Oke. Dengan demikian banyaknya himpunan
Salah saya bukan N tapi apalah. Ini. Oke. Jadi yang ini tadi koleksi dari subhimpunan DS gitu ya. Yang ini adalah yang B-nya apa tadi? Nanti saya rapikan sebelum saya oke. Ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Ini ada korespondensi satu-satu antara himpunan atau koleksi dari subset DS dengan himpunan barisan biner. Ya. Yang B ini kita tahu menurut aturan hasil kali ini adalah 2 pangkat N. Ya. Jadi dengan demikian kita akan dapatkan A-nya juga tentu 2 pangkat N. Oke, saya kira saya kira kita coba main dulu sama Bobcat, memberi waktu saya untuk menarik nafas sedikit. Silakan dilihat Bobcatnya. Oh, sebentar. Oke. Oh, saya tuh belum. Sebentar, sorry, saya yang lalu saya kok bisa ya? Sebentar. Oke. Kenapa ya ini begini? Oke. Sudah terlihat Bobcatnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Silakan. Bu, ini maksud tulis dalam bentuk bilangan paling sederhana tuh gimana? Kayak bentuk Maksudnya perkali. kalau kayak tadi 26 kali 10 kali 10 kali 26, ya kalian jangan tuliskan begitu, tapi berapa itu gitu. Itu yang dimaksud. Jadi jangan mengatakan 26 kali 10 kali 10 kali 26 gitu ya. Oh, oke.
Oke, saya kira kita oke ya. Jadi jawabnya sebentar, kenapa ini saya belum bisa lihat? Sudah kalian bisa lihat jawabnya? Oke, Bisa, Bu. ya. Betul ya, 45? Ya, jadi Betul. ini kan ada 3 macam ya pekerjaannya ya. Menentukan jenis mobilnya, apakah sedan, MPV atau SUV gitu ya. Kok ya betul SUV. Kemudian variannya. Oke, variannya. Kemudian kemudian warna ya. Jadi oke jenisnya, kemudian warna dan kemudian tipenya begitu ya. Oke, jadi dengan demikian yang pertama ada 3, yang kedua ada 5, yang ketiga ada Halo, halo. Suaranya berhenti. Ibunya keluar. Iya kayaknya. Oke. Sorry, saya tendang barusan. Ini saya wifi saya mati. Kalian bisa dengar saya sekarang? Sudah bisa, Bu. Bisa, Sudah Bu. bisa ya. Ya, kita Oke, kayaknya kita lanjut Bobcat-nya aja deh. Saya akan berhenti di topik ini saja. Nanti kita lanjutkan. Coba kita kembali ke Bobcat. Sudah bisa lihat soal yang baru? Ini saya kok mulai begini ya. Komputernya juga. Sudah ya? Kalau nggak, belum di refresh.
Oke, bentar, saya tunggu sedikit lagi. Tunggu. Oke ya, saya kira sebagian besar mestinya jawabnya betul. Ya, oke. Yang ini gimana cara ininya, apa namanya, menjawabnya? Ya, kita pisahkan ya sekarang, karena nggak sama ya. Oke, jadi yang masih lengkap semua itu berarti apa? MPV ya? Oke, untuk Iya, Bu. MPV berarti semuanya masih lengkap. Jadi ada berapa? 15 pilihan ya untuk MPV. 5 warna, 3 tipe. 15 pilihan untuk MPV. Ya. Sedangkan untuk sedan sekarang berkurang, apa yang berkurang? Tipenya ya yang berkurang. Jadi untuk sedan ada berapa banyak pilihan? 5 kali 2. 10 ya? 10. Oke, jadi tadi MPV 15, sedan menjadi 10 pilihan, SUV yang berkurang warna ya. Jadi berapa? Berarti 4 kali 3. 4 kali Betul? 12 ya. Oke, jadi dengan demikian totalnya ada berapa? 15 ditambah 10 ditambah 12 ya. Dengan demikian kita dapat 37 ya. Betul? Ya. Oke. Ya, jadi ya di sini sebenarnya ini soal ini tidak untuk di sini sebetulnya, tapi ya saya kira karena situasinya masih sederhana tentu kita bisa mencari jalan gitu ya bagaimana menghitungnya tadi ya. Jadi ya sudah hitung saja masing-masing sekarang gitu ya, untuk sedan berapa banyak pilihan, untuk MPV berapa banyak, untuk SUV berapa SUV gitu ya. Saya suka terbalik-balik antara SUV dengan SVU. Ada yang suka nonton Law and Order, Special Victim Unit, film kesukaan saya. Oke. Baik, saya kira saya akan mengakhiri saja kuliah hari ini. Sebentar, saya mau share dulu sebentar, sedikit saja dengan kalian. Daftar hadirnya mungkin sudah bisa diisi sekarang ya, sudah 14 ya. Saya share dulu sedikit. Kembali ke di sini yang saya mau. Nah, oke. Ya. Ini ada soal ini untuk kalian lihat ya, apa namanya, ini terkait dengan apa, coding gitu ya, programming atau apa istilahnya kemarin, pseudocode gitu ya. Oke, jadi di sini kalau kita punya loop sebanyak berapa kali nih? M kali gitu ya. Oke, ada berapa banyak atau berapa nilai K yang dihasilkan sesudah program ini dieksekusi ya. Coba kalian lihat, nanti minggu depan kita lanjutkan. Oke, saya kira karena yang berikutnya sudah masuk aturan penjumlahan gitu ya. Waktu kita sudah habis, jadi kita berhenti di sini saja. Baik, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan cepat saya kira, karena waktunya sudah habis ya. Oke. Oke, sorry ya, hari ini saya nge-lag-nya banyak sekali. Tapi saya kira kita masih on track ya, masih bisa menyelesaikan materi seperti rencana semula. Minggu depan harusnya kuis ya, betul nggak? Kalau lihat jadwal. Coba saya cek dulu. Bagus. Seingat saya minggu depan. Ya, saya kira ya minggu depan Selasa, kok Selasa sih? Rabu lagi aja ya, Rabu seperti yang lalu. Kita kuis yang kedua, bahannya berarti sampai dengan rekursi ya. Jadi apa yang kita bicarakan tadi pagi di awal ya. Jadi yang countingnya belum masuk ya. Jadi kuis kedua bahannya mulai dari induksi dan rekursi, jadi bab 5 ya. Oke. Ya, bersiap
saya kira kita akan lakukan sama seperti yang lalu pagi ya. Jadi jam 7 begitu ya. Kemarin masih ada technicality gitu ya, belajar dari yang kemarin. Kita akan lakukan serupa seperti kemarin dengan menggunakan Zoom. Jadi kalian harus siap lebih awal ya. Jadi jangan sampai terkendala terlambat atau apa begitu ya. Kemarin kan